Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Sholat jamaah, mungkin kita lanjutkan dengan sedikit kajian Islam pada malam hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau Rasulullah, sholawat yang senantiasa kita aturkan kepada beliau, kita nantinya dicatat sebagai umat beliau, kita mendapat syafaat dari beliau dan kita diperkenankan oleh Allah untuk membersamai beliau Rasulullah di surganya kelak. Amin. Sehat loh sekalian. Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, santai saja ya Bapak-bapak dan sekalian. Ya, sumpah nanti diberi yang berat-berat ya tambah sumpah ya. Habis bakti dia ini Pak Suparsi. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan mungkin pernah juga dulu saya sampaikan tapi tidak apa-apa sambil kita merefresh mereview sekaligus juga untuk menguatkan hati kita dalam proses mensucikan diri kita. Teman-teman sekalian, ternyata bahwa banyak orang yang masuk surga itu lebih didominasi karena kebersihan hatinya. Memang amalan-amalan yang bersifat zahiriyah seperti sholat, puasa, haji, baca Al-Quran itu memang penting sekali. Tapi ibadah-ibadah yang bersifat tadi ritual atau zahiriyah itu akan kurang sempurna ketika tidak diikuti dengan amalan-amalan yang bersifat batiniah. Zahir ini harus disempurnakan dengan amalan-amalan batin. Jadi, kalau sholat, puasa, haji, termasuk zakat dan sedekah ini kan harus disertai dengan
niat yang ikhlas. Nah, niat yang ikhlas itu adalah bagian dari amalan-amalan yang batin. Maksud membaca Al-Quran itu kan harus disertai dengan proses tadabbur, renungan akan makna-makna di balik ayat-ayat itu. Nah, ini supaya apa? Ya, supaya lebih bermakna, supaya lebih berpengaruh di dalam proses pembacaan ayat Al-Quran. Di contoh misalnya ya di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan teks hadis ini juga dari Anas bin Malik. Jadi satu ketika Anas bin Malik ini sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di salah satu masjid atau di satu masjid. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami, kata Anas bin Malik, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang di antara kita seorang laki-laki ahli surga. Kita duduk-duduk enak santai-santai ini ya, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Rasulullah mengatakan akan datang, akan muncul ya, di antara kita ini seorang laki-laki ahli surga. Fatola'a rajulun minal ansor tamtifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi shimal. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansor ya, yang kelihatan janggutnya itu basah karena bekas wudhu dan tangan kirinya ini sedang nenteng ya, na'laihi ya, sandalnya di tangan kirinya via di shimal. Nah, Rasulullah mengatakan seperti itu 3 kali, 3 hari berturut-turut. Hari ini ya mungkin ya Senin, Selasa, Rabu mengatakan yang sama, tapi yang muncul juga orang yang sama. Nah, pada hari yang ketiga ini ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini penasaran. Kenapa laki-laki ini dianggap atau dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Dia penasaran apa rahasianya ya? Apa amal-amal istimewanya sehingga laki-laki ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Karena penasaran itu, setelah Rasulullah berdiri, sahabat ini mendekati laki-laki tersebut yang dari Ansar. Dia mengatakan, wahai sahabat, saya sedang bermasalah dengan orang tua saya, dengan ayah saya. Sehingga saya bersumpah untuk menghindari orang tua saya ini. Bolehkah saya nginep di rumah jenengan? Dia minta izin. Ini diizinkan. Abdullah bin Amr bin As ini untuk nginep di rumah sahabat Ansor ini. Ngineplah dia di rumahnya sahabat Ansor ini. Kemudian diamati. Nah, dari pengamatan Abdullah bin Amr bin As ini, ternyata selama 3 malam dia ngikuti itu, dia tidak pernah bangun malam untuk qiyamul lail juga. Hanya ketika dia terbangun, kemudian mengubah posisinya, dia senantiasa bertakbir, berzikir. Sampai kemudian bangun subuh. Dan dia juga melihat bahwa yang keluar dari lisannya ini memang selalu hal-hal yang baik.
kata-kata yang baik. Sampai kemudian dia hampir saya meremehkannya. Hampir saya merendahkannya karena amalannya dia biasa-biasa. Nah, hari ketiga itu dia izin untuk pamit sambil berkata, sambil mengatakan, sebenarnya saya ini tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tapi karena saya ingin nginep di tempat jenengan, saya mendengar bahwa jenengan itu kata Rasulullah sebagai ahli surga, saya ingin tahu amalan apa yang istimewa yang jenengan miliki. Tapi setelah saya amati, saya lihat amal jenengan itu biasa-biasa saja. Terus kata sahabat Ansar ini, ma huwa illa ma ra'aita. Ibadah saya yaitu yang kamu lihat. Tapi ketika dia mau berangkat pulang, dia mengatakan, ghairu anni la ajidu fi nafsi minal muslimina wishan. Hanya saja, kata sahabat Ansar ini, saya tidak mendapati dalam diri saya hasrat untuk berbuat curang kepada sesama manusia. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu wa iya. Dan saya tidak pernah memiliki sifat hasad atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ya rahasia kenapa laki-laki ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga adalah karena hatinya ini bersih. Tidak ada keinginan untuk berbuat curang kepada sesama muslim, sesama manusia. Yang kedua adalah dia tidak memiliki kedengkian. Dia tidak memiliki rasa iri dan dengki dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain. Ini kebersihan hati. Sehingga Abdullah bin Amr bin As mengatakan, inilah yang menyebabkan engkau mencapai posisi tersebut, dan itulah yang kami belum mampu lakukan. Artinya Bapak sekalian bahwa membersihkan hati, memiliki hati yang bening, sehingga tidak memiliki rasa kebencian, rasa kedengkian, keinginan untuk berbuat curang kepada orang lain, ini persoalan yang berat. Tidak gampang. Sehingga sahabat sekelas Abdullah bin Amr bin As pun mengakui bahwa inilah yang tidak bisa kami lakukan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, jadi ya, dengan membuang kedengkian, dengan membuang kebencian kepada orang lain, pria ini mendapat kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan di dunia. Nah, tentu ya, balasan selanjutnya adalah ia akan mendapatkan surga di akhirat. Dan kalau kita ini teman-teman sekalian mampu membuang, membersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian, maka kita telah mendapatkan jalan untuk mendapat kebahagiaan. Dan kita ini sebenarnya kalau sudah bisa merasakan itu
seperti hidup di surga. Karena apa? Karena di surga itu tidak ada kebencian. Jadi kalau ono iri hati di sesama ahli surga, bidadarimu kok luwe ayu, kawan. Dunia kan mungkin si ono, kawan. Ono enak lek bidadarimu luwe akeh. Tidak ada. Karena di surga itu yang ada kebahagiaan sejati, dan kebahagiaan sejati itu tidak bisa disandingkan dengan kebencian. Jadi ada ungkapan, kalau Anda ingin bahagia, hilangkan kebencian. Hilangkan kedengkian. Dan itu tidak gampang. Kadang orang itu kalau sudah tidak suka itu dipelihara. Padahal sekalian, ketika kita membenci seseorang ya, atau menyimpan dendam, itu orang yang kita benci, ya, itu dia tidak merasa apa-apa. Dia tidak tersakiti. Tapi justru orang yang membenci, itu yang sumpek. Ya. Justru orang yang membenci itu yang dia sumpek, dia galau, dia sedih. Padahal orang yang mungkin dibenci, ini tidak merasakan apa-apa. Sebab itu, kita harus berlatih untuk menghilangkan apa? Kebencian. Menghilangkan dendam. Menghilangkan hasad, iri hati, dan dengki. Ini harus dilatih. Sebab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin." Jadi kata Allah, kami lenyapkan segala rasa dendam dalam dada para penghuni surga. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kalau kita nanti kan waktu masuk surga, nah kita ini duduk di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas dan permata, nah kita berhadapan-hadapan. Agus nanti ngobrol sama Pak Agus. Ya, Pak Agus ya Pak Agus. Duduk di atas dipan dari emas dan permata, ngobrol. Jadi nanti kita bisa bernostalgia saudara-saudara. Dulu saya kalau tidak aktif ngaji di Darussalam, mungkin saya tidak ketemu jenengan Pak Agus di sini. Ini dia bisa bernostalgia. Nah, ketemu sama bapak ini, akhirnya ketemu sini. Nah, ini bisa. Ini bernostalgia. Kalau di dalam Quran surat Al-Waqiah itu kan ala sururim maudhunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas dan perak, ya. Muttaqiina, mereka bersandar di atasnya, bersandar di atas dipan-dipan itu berhadap-hadapan. Kemudian yatufu alaihim wildanum mukhalladun, ya. Kemudian dikelilingi oleh pemuda-pemuda, ya, atau pemudi-pemudi yang tidak pernah tua. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Mereka membawa apa? Gelas, membawa ceret, membawa sloki, ya, kemudian slokinya diisi ya oleh wine misalnya. Nah, kalau di sana jangan kopi bagus, wine ya. Wine yang kira-kira satu botol itu 100 juta. Ya. Kalau sekarang kan jenengan tidak sempat, ya, melihat saja mungkin tidak sempat.
Tapi kalau orang-orang kaya itu, kalau beli wine itu satu botol itu bisa 100 juta. Nah, ini slokinya itu kecil. Kan kalau di film ini kan kita lihat itu, wah, apa minum kok segini slokinya, minum. Nah, nanti kalau di surga, nah kita bisa merasakan itu. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Kalau kita di dunia ini tidak berani minum minuman yang memabukkan, nah kalau di surga boleh. Bahkan dia tidak merasa pusing dan tidak mabuk. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Buah-buahan ya yang kita sukai, terus kemudian disebutkan walahmi thairi mimma apa saja? Walahmi thairi mimma yastahun misalnya ya. Lahmun itu daging, toirin itu burung ya. Daging-daging burung yang kau pilih, ya itu bahkan wahurun ain ya, bidadari-bidadari yang bermata indah, kamsali lu'lu'il maknun ya, laksana mutiara yang tersimpan baik. Nah, ini dengan akan bisa rasakan itu, mendapatkan itu jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa-apa yang mereka lakukan, kebaikan. Nah, makanya saudara sekalian kalau pengen nanti di surga, jangan buah-buahan. Kalau sekarang kalau lihat mau beli eh, apa bebek atau ada burung ya, burung apa ikan burung apa ya Pak Agus itu? Burung kan burung itu. Nah, itu kan mikir-mikir, duit cukup dah ya. Nanti kalau walhamitoirin, daging-daging burung. Terus pengen minum wine yang 100 juta, nah ini boleh. Ya. Terus kemudian bidadari yang bermata indah, nah ini laksana mutiara, ya, kayak sembayang ya, bagaimana itu matanya seperti mutiara itu, kan? Nah, itu boneka. Ya. Ini aku tak ibadah sing tenanan ya, sing ikhlas ya, penuh dengan ya zuhud, warak supaya surga. Nah, ini penting. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati yang bening. Yang bening. Kalau biasanya pernah kita sampaikan itu wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, harta yang kita miliki, kemudian keturunan yang kita bangga-banggakan, ini tidak ada manfaatnya kecuali mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, salim, yang bersih. Jadi kembali lagi ke hati yang bersih. Satu ketika saudara sekalian, Hasan al-Basri itu berdoa. Hasan al-Basri ini kan tokoh salafus soleh ya dari generasi tabi'in. Dia berdoa, ya Allah, maafkanlah siapa saja yang pernah menzalimiku. Ya Allah, maafkanlah siapa saja yang pernah berbuat zalim kepada. Doa ini diulang-ulang. Kan doa semacam ini sekalian, ini kan secara tidak langsung merupakan pancaran dari bersihan hati. Orang ya umumnya kalau ada yang menyakitinya, dia akan mendoakan yang tidak baik. Ya Allah, berilah azab misalnya gitu. Ya Allah, misalnya gitu.
turunkan azab, berikan balasan yang lebih. Nah, ini Hasan al-Basri enggak. Sampai-sampai ada orang yang mendengar doa itu, kemudian dia bertanya, wahai Hasan al-Basri, wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id itu panggilan Hasan al-Basri. Aku mendengar engkau berdoa, memohon kebaikan bagi orang yang telah berbuat tidak baik kepadamu. Sampai-sampai aku itu ingin menjadi orang yang mendolimimu. Supaya apa? Supaya masuk dalam doamu. Apa yang menyebabkan kamu berdoa seperti itu? Orang ini bertanya. Kata Hasan al-Basri, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Bahwasanya balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Tetapi barang siapa yang memaafkan kemudian berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, maka pahalanya atas Allah. Maka Allah lah yang akan memberikan pahala. Dan Allah tidak suka bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itu kuncinya saja. Jika kita memaafkan, bahkan kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita, wa man 'afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dari Allah. Kita ini ingin pahala atau tidak kan gitu ya. Kalau ingin pahala yang baik dan banyak ya dimaafkan. Karena tadi ketika kita menyimpan dendam, kebencian, justru kita sedang merusak hati, jiwa, dan diri kita sendiri. Sementara orang yang kita benci, ini tidak ada apa. Istilahnya enjoy saja. Apalagi kalau orang yang kita benci itu justru dia senantiasa berbaik sangka, positive thinking, husnudzon. Ya segala sesuatu itu dengan pandangan yang positif. Misalnya dimerenguti oleh temennya itu dia juga berpandangan positif. Mungkin dia sedang sakit gigi. Tidak berpikir, dia kok tidak nyapa saya, apakah dia atau marah enggak. Nah, positif thinking. Mungkin dia sedang tukar atau dengan istrinya, dengan anaknya gitu, sehingga dia keluar terus berpapasan dengan saya tidak senyum. Nah, oke Pak Kati ya. Nah, ini contoh dari tadi Hasan al-Basri. Tapi para sahabat juga menunjukkan sikap yang sama sekalian. Mereka selalu berpandangan positif karena lahir dari kebersihan hati. Sehingga ada para sahabat ya yang mengatakan setiap kali aku melewati rumah yang megah, ya, aku mendoakannya agar orang yang tinggal di dalamnya itu diberkahi. Lewat, ya, lihat ada rumah yang megah, ya Allah berkahilah pemilik rumah ini. Tidak muncul kemudian yang bangun rumah. Setahu saya golongan kepegawaiannya itu
tidak beda dengan saya. Kalau kita tahu golongan 4A kan kira-kira gajinya segini Pak Senton. Kalau pegawai ya. Kalau enggak. Tapi karena kok bisa ya. Tapi kalau hatinya bersih didoakan. Mudah-mudahan pemilik rumah ini diberkahi. Dengan rumah yang besar ini mereka lebih mudah untuk beribadah kepada Allah. Ada sahabat ketika saya melihat orang diberi kenikmatan, saya berdoa. Mudah-mudahan dengan kenikmatan ini disempurnakan kebaikannya dan diberkahi hartanya. Ini didoakan. Bukan kemudian pikiran-pikiran negatif yang berkembang. Bangun rumah, habis punya gawe, beli mobil, bingung akeh tenan duwe kan tante kan kadang-kadang kondi. Apa ngurusi duwe wong kan. Karena misalnya oleh warisan, oleh landasan kan enggak tahu kan ya. Ya kadang-kadang katanya biasa guru madrasah tapi kok tabungan yang wakil satu mobil. Enggak ngerti kalau dapat landasan. Ya. Tanahnya yang disedati dan sana dilewati ya, jalan mer. Wah, tabungannya banyak. Setiap kali saya melihat, ini kan, seorang Muslim berjalan bersama istrinya, saya selalu berdoa. Semoga Allah menyatukan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Semoga dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini apa? Supaya melatih hatinya itu positif thinking. Ada kasih sayang, kelembutan yang hadir di dalam hatinya. Kalau tidak, saudara sekalian, ini pikiran-pikiran liar ini bisa muncul dalam hati kita. Apa mana delok lanang dapat orang ganteng sing wedok wayu kan akhirnya kan pikirannya kan macam-macam. Doni sing wedok sing lanang. Tapi kan kalau hatinya bersih itu kan didoakan. Mudah-mudahan mereka disatukan ya di atas ketakwaan kepada Allah. Rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika dia berpapasan dengan orang yang berbuat maksiat, dia mendoakan agar dapat hidayah. Kan dapat hidayah. Gak usah berpikir macam-macam. Kayak mau sholat, kok malah ini gak usah. Gak ngerti, dan rokok panas. Misalnya, gak usah. Doakan lah. Iya bagus ya, iya. Aja kaya ini aja. WA ya, wis akeh ini ya maksudnya. Nah, ini yang juga perlu kita latih ya sekalian ya. Ini ketika kita mau tidur, ya ini kita latih juga ya. Kita kadang-kadang kalau mau tidur, nah ini perlu evaluasi kebaikan yang kita lakukan, kita bersyukur kalau ada hal yang jelek dalam perjalanan waktu selama sehari itu, kita mohon ampun kepada Allah. Nah kemudian, ya Allah, aku maafkan orang-orang yang mungkin berbuat zalim dan salah padaku. Itu juga penting ya. Memaafkan orang-orang yang mungkin ada salah. Kenapa demikian? Jangan sampai kita ini menjadi penyebab seseorang untuk masuk neraka. Karena kita tidak memaafkan. Terlalu kecil dan terlalu hina bagi kita ya, untuk menjadi orang yang menjadi penyebab orang lain susah. Ini juga harus kita sadari sekali. Nah, doa-doa inilah
sikap inilah yang perlu kita latih ya. Yang ini bisa menjadi pertanda akan kebersihan. Nah, ini sering saya sampaikan contoh yang sederhana. Dan ini juga saya latih. Kalau keluar rumah, khususnya misalnya keluar rumah mau ke masjid, dan kan melewati. Kalau perlu kita sebut namanya. Kan Pak Muji ini kan melewati Pak Yuri. Pak Yuri masih ada. Bila pengganti pasangan yang terbaik ya, kan gitu kan itu kan. Nah ini gak apa-apa. Kalau yang sudah berkeluarga ya Allah jadikan keluarga ini ya, atau bu ini dan bapak ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah segala urusannya. Berilah rezeki yang berlimpah, gitu kan? Menjadikan anak-anaknya dan doanya singkat tapi ini betul sekali itu harus terlatih. Dengan demikian ini akan ya menciptakan ukhuwah, persaudaraan, kecintaan kepada sesama saudara kita dan menjauhkan kebencian dan iri hati. Kita ini tiap hari misalnya atau tiap pagi doakan agar rezekinya lancar kok. Ketika dia dapat rezeki, ya alhamdulillah. Mestinya tidak ada muncul perasaan iri. Kita doakan ya Allah, mudahkanlah urusannya. Berilah kesehatan. Berilah rezeki yang lancar. Jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah ini kan baik. Coba itu kita doakan. Ya, tiap pagi, tiap lewat. Ya kalau misalnya pas lupa ya tidak apa-apa. Tapi pastinya gitu. Yang kedua adalah ketika kita mendoakan, nah ini doa yang sama ya, akan didoakan malaikat kepada kita. Ketika kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita, kita otomatis juga akan mendapat doa yang sama. Kalau main karambol itu ada apa itu ribon. Ribon. Doakan sana mantu sendiri. Jadi misalnya saya ini punya anak ya, punya anak untuk angel, untuk bandel, kita berusaha kan. Saya juga doakan orang lain. Kalau lihat misalnya jalan ke malam-malam ke alun-alun misalnya, lewat alun-alun, lewat gor, lihat anak-anak. Kan saya yakin orang tuanya itu sedih. Dia sudah berdoa. Doa sudah luar biasa dari ini. Tapi ya memang Allah belum membolak-balikkan hatinya. Kita berdoakan mereka. Berikan kesabaran orang tuanya. Dengan mendoakan mereka itu juga ngeribon ke kita yang mungkin dengan doa kita langsung kepada anak-anak kita ini belum mandi, tapi dengan mendoakan orang lain, anaknya orang lain justru mandi. Karena ketika kita mendoakan anaknya orang lain itu lebih ikhlas. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, itu kan ada tendensinya kalau orang lain ini makbul. Kita hindari untuk kemudian justru jelek-jelekan. Nggak tahu ini orang tuanya bagaimana. Karena kita nggak tahu, barangkali orang tuanya sudah doa dengan sepenuh hati. Allah belum membuka hati
hati anak. Itu saja barangkali teman-teman sekalian, dengan berusaha dengan sungguh-sungguh ya untuk membersihkan hati kita ya dari penyakit-penyakit hati, khususnya kebencian, ya, kebencian, dendam. Nah, ini akan menyehatkan hati kita ya, akan menyehatkan kita, akan muncul juga sikap-sikap yang dan saling mendoakan, ya, di mana orang yang kita doakan itu tidak tahu. Nah, ini luar biasa, akan mandi, akan makbul yang kita doakan maupun doa yang kemudian kembali ke kita itu. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.